Teman-teman terkasih, sahabat-sahabatku dan saudara-saudara, marilah kita kembali bersama-sama pada kesempatan ini mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita agar kita bisa mendengar sabda Tuhan ini dengan penuh hikmat, sehingga pada akhirnya kita bisa memetik makna pesan untuk kehidupan kita masing-masing. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, yaitu bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7, di mana dalam bacaan Injil itu Yesus menekankan kepada para muridnya untuk menghindari sikap kemunafikan atau menghindari kebohongan diri yang terungkap lewat tindakan maupun perbuatan-perbuatan kita. Pada kesempatan ini, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus menekankan satu hal penting, yaitu berkaitan dengan posisi manusia atau posisi umat beriman, secara khusus orang-orang yang telah dibaptis, atau maupun secara implisit adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah, tetapi melalui perbuatan-perbuatan baik mereka sudah memancarkan kasih Allah atau cinta Allah kepada sesama atau kepada kehidupan itu. Teman-teman terkasih, Tuhan tadi mengatakan bahwa barang siapa mengakui Yesus atau Anak Manusia di depan dunia atau di depan manusia, maka Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam hal ini mungkin pemahaman yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan hendak mau mengatakan setiap orang yang sudah mengakui kebenaran, dia harus menampilkan kebenaran itu di tengah kehidupan. Atau mungkin juga kita bisa mengatakan, memahami bahwa sebagai setiap orang yang sudah mengenal Allah atau mengakui eksistensi Allah, berarti dia juga harus mengungkapkan pengalaman akan Allahnya itu
atau pengalaman akan kepercayaannya terhadap sosok ilahi di depan manusia atau di tengah kehidupan dunia ini. Yang ditampilkan di sana adalah kehendak Allah itu sendiri, yaitu kebenaran. Kebenaran maupun juga kebaikan. Nah, dalam hal ini Tuhan juga mau mengatakan bahwa setiap orang yang beriman atau yang percaya kepada Allah, berarti dia harus menghindari kemunafikan. Dia harus menjauhi kebohongan-kebohongan diri yang tidak menampilkan sebuah kejujuran atau yang tidak menampilkan suatu kebenaran yang sesungguhnya, tetapi dia menampilkan diri dalam posisi yang tidak sebenarnya. Dia menampilkan diri dalam sisi lain, boleh kita katakan sisi gelapnya, yaitu kejahatan. Karena apa? Di sana dia tidak menampilkan dirinya yang suci atau yang mulia, tetapi dia menampilkan diri sebagai pribadi yang telah dikuasai oleh kegelapan dosa, atau dia di sana kehilangan arah hidupnya. Teman-teman dan saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang menampilkan diri di hadapan manusia atau di tengah dunia ini dalam kebenaran atau mengakui Allah juga, atau dikatakan oleh Tuhan juga tadi bahwa anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus menghargai setiap orang-orang yang percaya kepadanya atau orang-orang yang telah dibaptis maupun setiap manusia yang menunjukkan kebenaran di tengah kehidupan, bahwa dia memposisikan setiap orang yang menampilkan kebenaran atau yang mencintai kebenaran sebagai orang-orang yang terdaftar atau orang-orang yang akan diakui di hadapan para malaikat, atau boleh kita katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang layak berkenan bagi Allah sendiri. Dan teman-teman yang terkasih, menarik bahwa Yesus menampilkan lagi suatu fenomena atau menyampaikan suatu fakta ilahiyah, boleh kita katakan seperti itu, atau pemahaman ilahiyah dari Tuhan Yesus kepada para muridnya atau kepada kita, bahwa kalau kamu mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Atau dikatakan bahwa kalau setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia masih mempunyai kesempatan untuk diampuni. Tetapi kata Tuhan, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Artinya di sini bahwa Tuhan memberikan suatu, boleh kita katakan itu adalah sebuah pemahaman eksistensi atau pemahaman hakikat, pemahaman yang datang dari Allah sendiri, atau suatu ajaran yang sangat dalam, bahwa ternyata menghujat Roh Kudus itu merupakan suatu kejahatan besar, suatu kejahatan yang tidak akan diampuni, kata Tuhan tadi dalam bacaan Injil. Teman-teman yang terkasih, Tuhan sebenarnya dari pernyataan-pernyataannya ini, dia tuh menyampaikan suatu pernyataan-pernyataan kasih, pernyataan-pernyataan cinta. Tuhan itu sebenarnya secara tidak langsung menyampaikan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah kebaikan dan kebenaran, bukan kemunafikan. Kiranya itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan dari bacaan Injil ini, Injil Lukas bab 12 ayat 8-12 ini. Bahwa Tuhan itu mencintai manusia, menghargai dan sangat mengasihi manusia. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan ini karena melihat sikap manusia yang memang menjauh dari kebenaran. Yang sesungguhnya di balik pernyataan-pernyataannya itu, Tuhan sebenarnya mengungkapkan rasa cinta
rasa kasihnya kepada kita manusia. Kalau kita menyadari dengan sungguh setiap pernyataan Tuhan, tidak ada pernyataan atau ajarannya yang mengantar atau yang mengajak manusia untuk jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi semuanya itu mengajak manusia untuk mencintai kebenaran, untuk memeluk kebaikan, dan melakukan semuanya itu di dalam kehidupan nyata. Teman-teman terkasih, semoga bacaan Injil hari ini meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk semakin menyadari akan cinta Tuhan dan menampilkan diri dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam kemunafikan tetapi di dalam kebenaran. Dengan itu Tuhan sendiri akan mengakui kita di hadapan malaikatnya, atau Tuhan akan memperkenankan kita untuk tinggal dan ada bersama dengan Dia. Semoga